Timnas Indonesia menelan kekalahan dari Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup B. Timnas kalah tipis 2-3 dari The Green Falcons. Laga antara Timnas Indonesia versus Arab Saudi berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah. Laga berjalan intens sejak menit awal. Meski berstatus tim tamu, Timnas Indonesia mampu lebih dulu unggul melalui penalti di menit ke-11. Wasit Ahmad Al-Ali menunjuk titik putih setelah tayangan menunjukkan bola mengenai tangan Hasan Al-Tambakti. Kevin Dix yang maju sebagai eksekutor berhasil menaklukkan kiper Nawaf Al-Ahidi lewat sepakan ke sisi kiri gawang. Namun, keunggulan timnas tak bertahan lama. Arab Saudi mampu menyamakan kedudukan di menit ke-17 melalui gol Saleh Abu Al-Samad. Skor pun berubah menjadi 1-1. Giliran Arab Saudi yang mendapatkan hadiah penalti di menit 34. Wasit menunjuk titik putih usai meninjau VAR dan memutuskan Yakob Sayuri melakukan pelanggaran terhadap pemain Arab Saudi. Di menit ke-36 Arab Saudi berbalik unggul melalui gol penalti Feras Al-Brikan. Tim tuan rumah memimpin 2-1 di akhir babak pertama. Kemudian Arab Saudi menambah keunggulan pada menit ke-62. Tendangan Musab Al-Juwair yang ditepis Martin Pas jatuh tepat di kaki Feras Al-Brikan. Striker Al-Hilal itu tanpa kesulitan mengoyak gawang Indonesia untuk mencetak gol keduanya. Timnas Indonesia mampu memperkecil ketertinggalan. Indonesia kembali mendapat penalti di menit ke-87 setelah bola mengenai tangan pemain Arab Saudi saat berebut bola dengan Ole Romeni di kotak terlarang. Kevin Dix kembali menjadi algojo penalti Indonesia. Dia sukses menyarangkan bola ke gawang dan mengubah skor menjadi 3-2 masih untuk keunggulan Arab Saudi. Skor 2-3 kontra Arab Saudi tidak berubah hingga peluit panjang dibunyikan oleh wasit. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert menilai timnya kehilangan kendali permainan setelah mencetak gol pertama. Ia menyoroti celah di lini tengah yang dimanfaatkan lawan untuk membalikkan keadaan. I think that we didn't mark very good behind, between the lines, so that the wingers came in and they could turn on our defense, and that is impossible to happen, but it happened again. And I think that we couldn't get the grip after the 1-0. Then we conceded easy goals, and that is impossible to happen. And of course, I'm very disappointed, but we have still a game to play. Sementara pelatih Arab Saudi Herve Renard menilai ini pertandingan yang tidak mudah. Ia mengaku timnya kecolongan di menit ke-10 setelah timnas Indonesia mendapat penalti. Namun setelah itu timnya kembali bangkit dan akhirnya memenangkan pertandingan. We had a penalty against us after 10 minutes, so it was not a good start. But our reaction was very good. In one part of the game we were leading 3-1 with some more opportunities and we didn't score. Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir merespon kekalahan Timnas Indonesia atas Arab Saudi melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya itu, Erick mengatakan bukan hasil yang diinginkan, Timnas Indonesia telah berjuang sekuat tenaga. Erick menambahkan timnas harus segera bangkit dan fokus ke pertandingan berikutnya melawan Irak. Dengan hasil ini, timnas Indonesia menjadi juru kunci klasemen sementara Grup B dengan 0 poin, sedangkan Arab Saudi di posisi teratas dengan 3 poin. Selanjutnya, timnas Indonesia akan menghadapi Irak Minggu 12 Oktober 2025 di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah. Laga ini menjadi pertaruhan besar bagi perjalanan Indonesia di babak kualifikasi. Kemenangan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mutlak untuk menjaga peluang lolos. Tim Liputan, Kompas TV.
Dalam putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, tim yang menjadi juara grup akan lolos ke putaran final. Sementara peringkat 2 akan melanjutkan perjuangan ke babak kelima. Di babak kelima, format pertandingan adalah kandang dan tandang. Bila lolos, perjuangan belum selesai karena akan bertanding di play-off antar konfederasi, yakni bertanding melawan tim dari benua lain. Saudara, timnas Indonesia menelan kekalahan dari Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup B. Timnas kalah tipis 2-3 dari The Green Falcons. Bagaimana langkah Indonesia selanjutnya dan seberapa besar peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung melalui sambungan daring. Ada pengamat sepak bola Yusuf Kurniawan, kemudian juga ada mantan pemain timnas Indonesia Zainal Arif, serta mantan pelatih timnas Indonesia Bambang Nurdiansyah yang juga akan bergabung bersama kami. Selamat pagi, Bung Yuke, Kang Zainal. Selamat pagi, Bre. Ya, udah seger nih ya, walaupun kemarin malam kita nonton sama-sama. Terima kasih sudah bergabung walaupun masih dalam keadaan ngantuk-ngantuk. Nih sudah bergabung juga nih, ada Coach Bambang. Coach Bambang, selamat pagi. Pagi, Jainal juga. Selamat pagi, Coach. Pak Yusuf Kurniawan. Baik, ini kita sebelum ke depan ya, kita sebelum melihat nanti pertandingan melawan Irak, kita review dulu pertandingan semalam. Saya mau ke Bung Yuke. Bung Yuke, gimana nih Anda melihatnya kemarin pertandingan timnas melawan Arab Saudi, bagaimana secara umum permainan kita? Iya, kalau saya lihat taktikal kita tuh kalah taktik ya. Jadi alih-alih melihat Arab Saudi akan bermain dengan intensitas tinggi, ternyata mereka lebih banyak memainkan reaksi, mereka lebih memainkan taktik ya dibanding physical game gitu. Dan ada momen di mana kita diberikan kesempatan oleh tim Arab Saudi untuk pegang bola ya. Tapi sayangnya kita nggak punya pemikir di situ karena yang dipasang oleh Patrick Kluivert tuh dua gelandang bertahan, dua gelandang yang dinamo gitu ya. Ada Joe Pelupessy dan juga Matlock gitu ya. Sementara kalau kita pegang bola kan mestinya harus ada yang masaknya gitu. Nah, Arab nih cukup pintar gitu ya. Dia mungkin sudah mempelajari cara main kita. Kita tuh selalu kesulitan kalau kita yang disuruh pegang bola gitu. Saya jadi ingat saat kita lawan Cina ya, waktu main di Cina. Itu kan alih-alih Cina sebagai tuan rumah akan bermain terbuka, mereka malah bermain tertutup, mereka nunggu. Dan saat itu kita benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ketinggalan 2-0, terus kemudian Tom Haye masuk, baru tuh cair. Tapi udah telat, cuma bisa 2-1. Nah, ini kayak sedikit flashback ke episode itu gitu, ketika tadi malam kita lawan Arab seperti itu. Kan kelihatan ya Arab itu mainnya benar-benar penuh taktik gitu ya, nggak terburu-buru tapi dia terukur, terstruktur, jarak antar lininya mereka atur. Bahkan yang bikin ironi kan mereka bisa melakukan tekanan dengan 2-3 pemain tapi bolanya mesti bisa progresi gitu ya. Kitanya sementara banyak bikin kesalahan. Dan itu yang menurut saya sih terlambat direspon ya. Babak kedua maksudnya tuh mestinya harus cepat ada pergantian yang signifikan, tapi faktanya Patrick Kluivert di awal babak kedua hanya menggantikan satu pemain, bahkan digantikan Eleanor Reinders yang impact-nya juga nggak terlalu signifikan. Baru menit ke-64 setelah kita udah ketinggalan 3-1, baru pemasaknya datang. Tom Haye main, Ole main, ada koneksinya di situ. Tapi ya sudah telat karena kita udah ketinggalan selisih 2 gol kan. Kita cuma bisa masukin 1 jadi 3-2. Jadi saya kira ini menurut saya ya, mungkin nanti dari pandangan Coach Bandar sama Abo bisa berbeda. Tapi saya lihat kemarin tuh kelemahan kita tuh di sisi kanan ya. Kan gol pertama itu kan karena Yakob terlambat nutup, terus Matlock juga slip bolanya, akhirnya ada ruang terbuka, center back kita nggak naik, dia syuting dari jauh masuk. Terus yang gol kedua itu jelas individual error ya dari Yakob yang narik baju penalti. Yang gol ketiga di tengah kita itu telat nutup sehingga akhirnya mereka leluasa.
Kalau bukan Martin Pass itu kita udah bisa kemasukan 5 gol tadi malam tuh. Jadi ya itu saya kira yang harus dievaluasi gitu. Oke. Kalau Coach Babang punya pandangan yang sama nggak nih? Kira-kira kita kemarin tuh sebenarnya salah taktik gitu ya, telat pergantian pemain, kemudian lini tengah kita juga kurang maksimal gitu. Anda melihatnya seperti apa, Coach Bambang? Ya, saya sependapat sebenarnya sama coach. Ya, Yusuf udah coach sekarang. Sependapat sebenarnya kita taktikalnya kurang, menurut saya kurang gitu ya. Ada beberapa pengalaman atau saya melihat data bahwa tim yang sengaja dibiarkan untuk menguasai bola itu kecenderungannya memang akan kalah gitu. Atau taktikal yang diterapkan lebih banyak untuk sementara bertahan dan melakukan counter-counter yang efektif gitu. Ya kalau tadi malam menurut saya terbalik justru gitu. Kok kitanya kayaknya terbuka gitu. Arabnya menunggu saat yang tepat untuk melakukan counter-counter yang efektif, permainan yang efektif gitu. Saya setuju taktikalnya. Saya pikir kalah dengan taktikal Arab. Arab main bolanya betul-betul taktikal ya. Karena mungkin sebetulnya kedua tim ini kan punya behind tim itu menganalisa lawan yang akan dihadapi, bagaimana bermain menghadapi si tim A dan seterusnya kan gitu. Nah, justru saya melihat kok kitanya lebih keterbuka gitu, taktikalnya yang kurang jitu menurut saya, atau terlalu percaya diri tim pelatih saya tidak mengerti, tetapi bahwa Arab lebih cerdik, Arab lebih taktikannya lebih jalan tadi malam atau tadi pagi itu saya setuju sama Coach Yusuf. Tetapi soal pemasangan pemain juga menurut saya kurang tepat ya gitu loh. Tetapi sekali lagi yang tahu situasi, yang tahu game model atau filosofi main bolanya mau seperti apa kan tim pelatih itu sendiri gitu. Kita orang luar, saya juga pelatih, tetapi kan saya melihatnya dari sisi luar gitu. Apa yang dimau, game modelnya seperti apa, mau main melawan Arab seperti apa yang mau dimanfaatkan kelemahan Arab kita tidak tahu karena kan tim ini kan lengkap sudah itu. Ya sekali lagi saya selalu bilang bahwa tim pelatih yang paling lengkap tuh ya ini tim sekarang ini ya. Tim behind the timnya gitu. Tetapi apa yang kita lihat taktikalnya menurut saya kurang tepat atau terlalu percaya diri, kita terlalu terbuka untuk melakukan serangan gitu, sehingga ini bisa benar-benar dimanfaatkan celah-celah di belakang kita, dimanfaatkan pemain Arab, belum lagi ada blunder-blunder pemain kita sehingga terjadi penalti yang nggak perlu menurut saya itu. Kan ada VAR segala macam sekarang main bola seperti itu. Harapan saya tadi malam tuh kita tidak kalah aja udah lumayan gitu. Tetapi boleh dikata kita tertinggal 3-1 bahkan dulu. Ya inilah sepak bola gitu kan. Ekspektasi kita sebenarnya terlalu tinggi, tetapi sebelumnya tadi malam saya sudah khawatir juga dengan beberapa pemain kita yang belum fit atau cedera atau tidak bisa main. Begitu, Bung. Oke, baik. Saya ke Kang Zainal. Kang Zainal, Anda melihat junior-junior Anda kemarin yang bermain di Jeddah seperti apa? Apakah benar bingung ketika dikasih bola gitu ya, dan juga kurang nih taktiknya untuk bisa mengimbangi taktik dari Arab Saudi? Ya, sebetulnya memang kita ini udah seolah-olah takut duluan ya. Karena apa? Kita udah pasang double pivot itu untuk mengantisipasi lini tengah dari Arab Saudi itu sendiri. Ternyata pas begitu bermain, mereka itu malah yang menunggu kita supaya kita masuk ke lini pertahanan mereka. Akhirnya ketika kita masuk perangkap, mereka melakukan counter yang menurut saya ini kecerdikan dari seorang pelatih ya. Yang dari awal sebetulnya kita itu khawatir bakal mereka menekan di menit-menit awal, ternyata mereka tidak melakukan itu. Mereka menunggu kita, mereka menunggu bagaimana kita melakukan kesalahan, begitu ada celah mereka memanfaatkan itu semuanya. Ini betul-betul kecerdikan dari seorang pelatih. Yang sebetulnya dari awal juga kita terlalu khawatir bagaimana para pemain Arab ini akan melakukan tekanan di menit-menit awal. Ternyata mereka tidak seperti itu. Mungkin itu.
Oke, baik. Kemudian kalau Kang Zainal melihat kemarin lini tengah kita kan juga ini menjadi sorotan gitu ya, bahkan Kluivert juga menyebutkan secara spesifik gitu. Kalau Anda melihat seperti apa kemarin, terutama mungkin Mark Locke kemarin yang juga kita soroti performanya dinilai kurang gitu ya karena hanya melepaskan 1 tembakan dan juga nggak nyentuh kotak penalti lawan sama sekali. Iya, saya juga di sini agak sedikit heran ya, karena kenapa harus memang menurunkan seorang Mark Locke di posisi itu, tetapi pelatih juga punya pertimbangan lain, seperti yang Coach Bambang tadi sampaikan, dan Mas Yuke tadi sampaikan. Ini seolah-olah kalau kita sudah pakai 2 gelandang pivot ini yang tipe karakter bertahannya kuat, seolah kita udah kalah 1 langkah. Harapan saya sih kemarin memang Tom Hai yang bermain dari menit awal ya, karena dia sang metronom selama ini di playmaker-nya ada di sang profesor, tetapi ya itu tadi ya, bagaimana seorang pelatih sudah mempertimbangkan hal-hal tersebut. Dan agak sedikit terlambat juga pergantiannya, menurut saya. POV dari saya itu memang seperti itu kemarin. Oke. Kemudian kalau Coach Bambang melihatnya seperti apa juga kemarin penampilan dari Mark Locke dan juga kemudian strategi dari Kluivert yang kemudian tidak memasukkan Tom Haye dari menit awal dan terakhirnya itu telat gitu untuk mengganti Tom Haye, menggantikan Mark Locke ke Tom Haye. Ya, sekali lagi kita sependapat itu, tetapi semua pasti ada pertimbangan karena kan bukan Patrick Kluivert saja yang ada di situ kan. Tentunya tim behind the timnya juga masukan-masukan, pendapat dan sebagainya. Kita sekali lagi saya ingatkan, kita ini orang luar yang tahu persis game model mainnya, filosofi mainnya seperti apa tuh mereka itu gitu. Tetapi betul kata Jainal sama Coach Yusuf memang sedikit jadi pertanyaan kita lah. Kenapa mereka yang diturunkan gitu kan, pergantian cepat apa terlalu lambat atau terlambat mengganti pemain, itu wajar-wajar saja kita melihat. Tetapi yang tahu persis apa yang mereka akan lakukan dengan tim kita itu kan mereka itu gitu. Tetapi jelas kelihatan di dalam pertandingan kemarin pergantian terlambat, taktikalnya kita kalah gitu kan. Tidak ada perubahan menurut saya ketika kita sudah tertinggal, apa yang harus dilakukan itu tidak terlihat menurut saya gitu kan. Kalau saya melihat sih sama ini sebenarnya sebelum kita lawan Australia tempo hari, tim pelatih kita ini terlalu percaya diri dengan timnya gitu, bahwa taktikalnya juga kurang tajam lah menurut saya. Bahkan kalau menurut saya ada beberapa pertandingan bahkan AFC saya lihat baca bahwa tim yang terlalu percaya diri atau tim yang sering terbuka atau posisi lebih banyak itu kebanyakan mereka kalah gitu. Jadi di sebuah turnamen di AFC terutama yang saya baca itu banyak tim yang sering menguasai banyak justru mereka kalah dalam turnamen itu gitu, tidak masuk ke babak selanjutnya, dan yang juara justru banyak melakukan taktikal seperti itu. Mereka mungkin middle block, bertahan dulu di middle itu dan melakukan counter-counter yang efektif. Itu banyak tim-tim yang seperti itu sekarang gitu loh. Dan itu data itu saya dapat dari AFF, bukan saya yang ngomong. Ternyata kemarin kan sama sebenarnya gitu loh, bahwa taktikal itu sangat penting, di samping juga bagaimana menyusun pemain, memasang pemain dengan taktikal yang dimau, itu yang paling penting menurut saya. Kalau tadi malam saya nggak melihat itu maunya apa nih Patrick Kluivert dan kawan-kawan gitu. Karena nggak jelas menurut saya gitu loh. Ya, taktik dan susunan pemain kemarin kurang jelas gitu ya kalau kita lihat. Tapi saya mau ke Bung Yuke lagi. Bung Yuke, kalau Anda melihat dari striker kita gitu ya, di babak pertama sepertinya kok minim peluang dari striker gitu. Ini salahnya di mana sebenarnya? Apakah karena kita kurang dapat suplai bola dari tengah atau seperti apa? Ya, pertama kita mesti maklum ya, karena striker utama kita Ole memang tidak dalam kondisi yang prima kan. Jadi wajar kalau di babak pertama dia tidak dimainkan. Mungkin memang akan direncanakan main di babak kedua. Makanya di babak pertama itu opsi kita sangat minim ya untuk nomor 9. Akhirnya yang dipasang Ragnar Oratmangun. Ragnar ini bukan nomor 9 murni. Dia tuh tipikal striker lateral yang lebih banyak mobile, bergerak ya, bukan yang matok yang tugasnya finishing gitu ya. Jadi babak pertama itu saya lihat shape-nya itu bukan 4-3-3 tapi 4-4-2.
Jadi yang Beckham sama Jonathan itu lebih masuk ke dalam sebetulnya. Jadi bukannya flanker murni. Jadi yang diterapkan di depan itu justru Orat Mangun dan di belakangnya itu Kambuaya. Jadi shape-nya 4-4-2. Kenapa itu dilakukan seperti itu? Karena tadi Abo bilang mereka pikir kita berpikir Arab yang akan neken kan, karena mereka tuan rumah, mereka punya ambisi, mereka perlu gol cepat, jadi lebih baik. Ini dalam ini saya ya, versi saya ya, pendapat bisa pasti berbeda, karena dengan menumpukan pemain di tengah lebih banyak 4 gitu ya, itu diharapkan kita bisa bersaing gitu. Tapi faktanya kan nggak begitu, faktanya justru Arabnya yang membiarkan kita masuk ke dalam gitu. Sementara kitanya nggak punya prosesor, nggak punya tadi Abo bilang metronom ya, nggak ada yang feeding gitu loh ke depan. Jadi akhirnya Ragnar sama Eki Kambuaya yang nggak terlalu fungsional. Sementara model pemain seperti Emiliano Jonathan, pemain yang punya kecepatan, itu nggak akan bisa banyak memberikan kontribusi kalau dia justru yang pegang bola duluan gitu. Kan model pemain kayak gini kan inverted ya. Itu efektif kalau pakai taktiknya counter attack. Pakai defense counter. Ketika lawan sudah masuk ke dalam daerah kita, baru kita alirin bola dengan kecepatan dari flank. Nah, kemarin nggak jalan. Makanya saya berpikir ini taktik awalnya ini udah miss menurut saya. Maksudnya ketika itu terjadi harusnya reparasinya cepet, ganti gitu. Gini nunggu sampai menit ke-60 gitu baru dibuat impact-nya, kan beneran. Lagi-lagi itu masuk ya. ke 64, masuk Tom Haye dengan Ole, baru kelihatan. Ingat kan kemarin itu, semalam itu Ole itu punya, semalam itu Ole punya 2 peluang bersih loh. Begitu dia masuk, dia punya sundulan yang free header, sayangnya nggak on target. Terus ada umpan dari Dean James atau dari sisi kanan ya, yang dia tinggal tap in, cuman bolanya langsung mengarah ke kiper. Artinya kan kalau pemain ini dalam kondisi yang prima, itu bisa jadi gol itu. Tapi ya sudah, kita nggak bisa terlalu berharap sama Ole kan, karena Ole memang kondisinya seperti itu. Udah bagus dia begitu masuk memberikan dampak, dan dia membuat sebuah pergerakan yang akhirnya berbuah penalti kan. Itu umpan dari Joe Polipesi itu. Karena Joe udah datang Tom Haye, Joe tuh jadi stylenya tuh enak itu mainnya, karena dia memang sebelumnya udah frekuensinya sama dengan dengan Tom Haye si Joe Polipesi. Baru dia bisa bikin umpan kunci, akhirnya jadi penalti gitu kan. Sebelumnya kan Joe Polipesi ini dipasang sama Maklok nggak jalan karena kagak ada tinkernya gitu. Itu yang saya lihat. Kalau kita soroti penyerang lain, mungkin saya ke Kang Zainal. Beckham kemarin penampilan juga disoroti, mungkin karena tak sama sekali nggak melepaskan tembakan gitu ya, nyentuh kotak penalti juga enggak. Anda melihatnya seperti apa nih, melihat junior Anda yang juga sama-sama penyerang? Iya, sebetulnya Beckham ini diposisikan bukan sebagai penyerang ya, tetapi dia diharapkan bisa merusak lini pertahanan dengan aksi-aksi skill individunya. Tetapi ya itu tadi, tidak bisa karena para pemain mereka sudah bisa mengantisipasi itu kan. Akhirnya dia tidak bisa berjalan sesuai apa yang direncanakan oleh pelatih, karena memasang 2 double pivot ini bisa memberikan keleluasaan kepada seorang Beckham ya untuk bisa lebih per style ya, maksudnya dia lebih bebas, lebih enak bermain. Ternyata tidak seperti itu. Ini memang kecerdikan dari tim Arab Saudi itu sendiri. Mereka sudah bisa memahami gaya bermain mereka itu selalu mengandalkan bola-bola yang selama ini juga diprosesnya dari lini tengah. Tetapi kemarin ditunggu dulu supaya mereka bisa masuk, itulah ya sebuah strategi yang betul-betul jitu, dan akhirnya keterlambatan pergantian ini yang membuat kita itu agak sedikit telat bangkitnya gitu. Lagi-lagi telat ganti dan juga taktik dari awal nih seperti apa. Ini kita akan bahas bagaimana kemudian kita nanti menghadapi Irak, taktik apa yang harus kita terapkan agar jangan sampai terulang kembali yang terjadi tadi dini hari. Kita akan bahas usai jeda berikut. Tetap bersama kami saudara di Sapa Indonesia Pagi. Masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, saudara, masih membahas juga terkait peluang Indonesia bagaimana kemudian bisa lolos ke Piala Dunia selanjutnya melawan Irak. Tapi sebelum ke sana, kami juga ingin membahas lagi nih bersama dengan 3 narasumber terkait dengan lini belakang dan juga kiper kita. Saya mau ke Coach Bambang. Coach Bambang,
selain mungkin ada beberapa pemain yang kita nilai performanya kurang maksimal, kemarin Martin Paes ini sepertinya bisa menyelamatkan banyak banyak tembakan dari Arab Saudi, dan juga kita lihat lini belakang kita Kevin Dix bisa mencetak 2 gol walaupun lewat penalti. Seperti apa Anda melihat ya Coach Bambang? Ya, sekali lagi permainan sepak bola adalah permainan kolektif. Ya, kita tidak juga bisa hanya mengandalkan pemain belakang saja gitu kan. Karena bertahan secara kolektif, menyerang secara kolektif itu sepak bola yang benar gitu kan. Jadi kalau kita mengandalkan pemain belakang saja, tidak seperti itu main bola gitu. Jadi menurut saya bagaimana mengkoordinir pertahanan secara kolektif itu yang penting. Di belakang gawang oke, sebagus-bagusnya penjaga gawang ketika banyak celah, banyak peluang yang diciptakan lawan, bisa seorang goalkeeper sekelas apapun dia gitu. Tapi yang saya maksud adalah bahwa sepak bola modern itu menyerang secara kolektif, bertahan secara kolektif. Oke, kemarin kita lebih banyak menyerang memang, tetapi dalam sepak bola ketika kita keluar menyerang, ya kita persiapkan juga ketika kita akan diserang. Artinya apa? Detik itu kita menyerang, detik itu juga kita harus siap untuk bertahan seperti itu. Jadi ada skema ketika keluar menyerang, ada namanya tim tas. Tim tas itu bagaimana secara tim ketika kita nanti mendapat serangan balik gitu ya, atau serangan dari lawan. Begitu juga kalau kita mau bicara taktikal, siapa yang kita perankan atau namanya player task seperti itu. Nah ini yang harus juga penting untuk dilaksanakan nanti ketika melawan Irak. Karena terus terang menurut saya secara kualitas sekarang ini Irak lebih bagus daripada Saudi sebenarnya gitu kan. Tapi kemenangan Arab Saudi sebetulnya atau nilai plus lah, dia main di kandang seperti itu. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa nanti lawan Irak juga jangan terlalu juga terbuka gitu. Justru kita menunggu gitu kan. Ya saya tidak membandingkan, tetapi sebenarnya apa yang dilakukan pelatih yang terdahulu itu sepak bola sekarang ini kecenderungannya seperti itu gitu. Bagaimana mengkoordinir pertahanan yang bagus dulu, yang kuat dulu, dan melakukan serangan-serangan yang efektif gitu, atau counter-counter atau permainan yang vertikal ke depan yang efektif gitu. Dan juga kita juga banyak pemain yang sebetulnya mempunyai kualitas yang cepat-cepat seperti itu. Oke, lini pertahanan kita perkuat, tapi juga nanti bisa kita fokusnya ke serangan setelah itu gitu ya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu skemanya saudara, terkait dalam putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia ini, tim yang menjadi juara grup akan otomatis lolos ke putaran final. Sementara peringkat kedua akan melanjutkan perjuangan ke babak kelima. Di babak kelima, format pertandingan adalah kandang dan tandang. Bila lolos, perjuangan belum selesai karena akan bertanding di play-off antar konfederasi, yakni bertanding melawan tim dari benua lain. Ini dia yang kemudian selanjutnya saudara akan kita hadapi di hari Minggu nanti melawan Irak. Saya akan tanya ke Bung Yuke dulu. Bung Yuke, melihat evaluasi dari tadi dini hari gitu ya, taktik kita yang kurang matang, kemudian pergantian pemain yang juga telat gitu. Apa yang bisa kita pelajari dan juga kita nanti terapkan untuk melawan Irak? Iya, kalau saya agak ekstrim ya. Kalau saya pikir sih balik aja ke formasi awal gitu. Ketika kita mengalahkan Cina, ketika kita mengalahkan Bahrain, kita kan pakai 3 back. Ketika transisi kita jadi 5 back. 3 back yang kita bisa turunkan itu bukan sesuatu yang tabu ya, karena ketika kita ngalahin Cina dan ngalahin Bahrain 1-0 itu kan pelatihnya udah Kluivert dan terbukti proven gitu. 3 stopper itu sudah sehati, sudah senyawa antara J.I. Jazz, Rizky Ridho, sama Justin Hubner. Sementara sisi kanannya, wingback kanannya Kevin Dix, wingback kirinya kalau Verdong pulih ya, Verdong gitu. Terus di senternya itu ada Joe Pesci, kemudian Tom Haye, terus depannya opsional tuh, depannya banyak tuh kita punya tuh. Di situ ada Miliano, ada Gilstra yang belum diturunin, ada Ragnar, mungkin juga Oli bisa pulih sepenuhnya nanti di laga kedua, itu bisa langsung ngegas. Maksudnya formasi terbaik menurut saya itu. Jadi nggak usah terlalu naif ya memaksakan sistem yang nggak jalan gitu. Apalagi tadi Coach Bambang bilang sepak bola sekarang tuh sepak bola yang efektif, yang cenderung pragmatis, tapi konkret hasilnya gitu loh. Kan buat apa kita main cantik, main indah, main dengan sistem
yang dipaksakan tapi hasilnya justru bertolak belakang kan. Oke. Pakai aja sistem yang udah proven. Kalau saya ya, soalnya Irak itu lebih strength-nya lebih besar, maksudnya physical game-nya lebih kuat dia. Karena ini Irak ini bukannya Arab sebenarnya, tapi Persia. Persia tuh besar-besar dan keras, lebih keras dari Arab. Kalau Arab mainnya masih ada Latin-Latinnya, masih ada skill-skillnya. Kalau Irak tabrak sekalian gitu loh. Jadi kita harus mainnya harus benar-benar pintar, benar-benar cerdas, jangan polos gitu. Itu yang saya kira harus benar-benar jadi bahan pertimbangan lah supaya nanti lawan Irak kita nggak ngulangin kesalahan yang sama gitu. Jangan mainnya polos ya, jangan terbuka tadi kata Mas Bambang gitu kan. Kita harus lebih smart lah gitu. Itu sih kalau ini saya ya. Oke, lebih smart dan juga taktikal gitu ya kita nanti melawan Irak. Saya ke Kang Zainal lagi. Kang Zainal, ini Anda melihat siapa sih yang seharusnya kita turunkan di starting line up gitu ya? Kalau kemarin Ole sama Tom Haye tidak dari awal, seperti apa mungkin nanti kita melawan Irak? Apakah juga kita keluarkan juga nih Verdong dari awal untuk back? Iya, tidak menutup kemungkinan ya. Kalaupun mereka harus bermain dari awal, kalau melihat grafik kemarin Ole juga diberikan kesempatan, memberikan sumbangsi yang sangat positif. Artinya kalau nanti pun Ole harus dipasang di menit awal, saya pikir itu sesuatu hal yang wajar dan mesti dilakukan. Satu lagi, Tom Haye juga. Tom Haye juga sepertinya memang diberikan kesempatan dari awal itu akan lebih mudah. Kembali ke platform awal lah, yang sudah terjadi, yang sudah efektif waktu itu. Seperti yang disampaikan dua mentor saya juga ini di depan, bahwa sepak bola ini adalah kolektivitas, efektivitas, dan pasti. Dan kita juga jangan terlalu malu untuk melihat strategi apa yang dilakukan oleh Arab. Dan lebih baik ketika melawan Irak yang tadi dikatakan Bung Yuke, secara postur, secara fighting spirit, physical touch-nya itu lebih kuat. Dan kita memang harus lebih cerdik ya. Kalau memang kita mau nunggu di mid area, itu akan lebih efektif menurut saya. Jadi nunggu dulu, mereka dulu yang melakukan inisiatif, dan kita juga punya pemain-pemain yang mempunyai kecepatan. Di situ ada Emiliano juga, sejauh ini juga belum terlihat. Nah, kali ini, kalaupun memang melawan Irak dengan strategi itu akan lebih efektif, kenapa tidak gitu? Oke, kalau di belakang mungkin di back nanti kita akan seperti apa? Kang Zainal yang sebenarnya kita lebih baik gitu ya, apakah Rizky Ridho juga kita taruh di belakang di awal gitu? Boleh, tetapi kita tetap harus melihat ya. Harus melihat di official training sebelum pertandingan besok. Secara kebugaran juga Rizky Ridho lebih bugar. Kalaupun memang harus pakai 3 center back, Jai Ijes sebagai kapten itu lebih ke sweepernya ya, itu lebih aman di situ. Nah, Rizky Ridho dan juga siapapun nanti yang diturunkan sebagai pendamping Rizky Ridho itu lebih mengantisipasi bola-bola yang selama ini dilakukan oleh pemain Irak nanti ya. Apakah itu bola-bola atas atau memang bola-bola terupas. Ini yang mesti menjadi perhatian. Tetapi sejauh ini peran back yang ada di lini pertahanan kita ini cukup stabil ya. Oke, baik. Saya ke Coach Bambang. Coach Bambang, kalau dari Anda sendiri, kira-kira susunan pemain yang pas dan juga ideal untuk nanti hari Minggu seperti apa? Formatnya seperti apa? 4-3-3 atau seperti apa, Coach? Ya, kalau menurut saya mau 3-4-3, 4-3-3, 4-2-3-1 itu tidak terlalu penting sebenarnya. Karena tidak satu sistem of play pun menjamin sebuah kemenangan. Tinggal sekarang bagaimana tim pelatih ini mau bermain seperti apa, filosofinya seperti apa, game modelnya seperti apa menghadapi Irak, strateginya seperti apa gitu. Anak-anak ini sebetulnya terbiasa dengan pelatih sebelumnya adalah pakai tiga di belakang gitu kan. Kalau kita diserang 3 back. Kalau kita diserang pun kita biasa, kata Coach Yusuf tadi bisa 5, bahkan Coach Juve bisa 6 kadang-kadang kan gitu kan. Gitu dibantu juga sama. Nah ini menurut saya lawan Irak
menurut pandangan saya, kenapa tidak dilakukan seperti itu saja gitu kan. Tetapi sekali lagi kita outsider, kita hanya bisa mengamati, tetapi tetap yang tahu persis apa yang mau dilakukan dengan tim ini adalah tim pelatihnya gitu. Menurut saya pribadi harus jelas kita mau main seperti apa sih lawan Irak ini, dan saya yakin mereka kan sudah ada analisa. Makanya tim behind the team ini lengkap sebetulnya, kan ada tim analisa juga. Dari situ baru dirumuskan kita mau main seperti apa sih gitu loh. Itu yang paling penting nanti lawan Irak. Eh, saya pikir bukan lawan Irak aja, lawan Saudi pun harus tentunya begitu tuh, begitu loh. Dan harus tepat sebenarnya. Jadi kalau ditanya formasi apa, menurut saya mereka yang tahu mau main seperti apa, filosofinya seperti apa. Kalau dibalikin ke saya pribadi, anak-anak ini terbiasa dengan pelatih yang lama dengan bertahan tiga tiga di belakang itu ya. Kalau kalau menyerang atau kita bertahan itu berubah menjadi 5 bahkan 6 gitu kan. Nah, itu yang paling penting menurut saya. Sekali lagi, Irak bukan tim sembarangan juga gitu. Kalau secara tim saya pikir Irak, Arab itu saya bisa bicara Irak timnya lebih bagus. Tadi Coach Juve udah katakan bahwa Irak itu bukan Arab dia sebetulnya kan. Gaya mainnya juga beda dengan negara-negara Arab ya kan, dia powerful juga gitu kan. Nah, ini yang harus diantisipasi untuk tim pelatih kita. Oke, baik. Baik, saya ke Bung Yuke lagi. Bung Yuke, Anda melihat kalau peluang Indonesia nih bakal lolos nggak sih sebenarnya ke Piala Dunia? Walaupun nanti mungkin lewat jalur ini ya, babak 5 gitu. Ronde Anda lima. melihatnya seperti apa? Ya, peluang masih ada, tapi kuncinya satu, ya kalahin Irak gitu ya. Kalau kita kalahin Irak, itu kemungkinan kita minimal lolos ke ronde 5 itu sangat besar. Karena kan di laga terakhir pasti Arab juga nggak mau kalah kan sama Irak. Kalau di laga terakhir mereka imbang, ya kita berarti kan peringkat kedua ke ronde 5 kan. Tapi ini pertarungan yang seru menurut saya, karena walaupun kita sekarang ada di posisi ketiga, kalau kita bisa ngalahin Irak 2-0 misalnya ya, terus kemudian di laga terakhir Irak ngalahin Arab 1-0 aja, kita yang lolos langsung ke Piala Dunia. Karena kalau udah saling mengalahkan, maka yang dihitung selisih gol di antara bertiga ini. Nah, kita itu plus 1. Arab tuh nanti kalau dia kalah 1 dari Irak, berarti kan dia 0 selisihnya kan. Sementara Irak -1. Nah, itu kan menarik kan. Jadi kuncinya itu kita bagaimana fokus dulu dah ngalahin Irak dah. Paling nggak itu udah modal untuk ronde kelima. Syukur-syukur kalau nanti Irak bisa ngalahin Arab gitu kan. Jadi saling mengalahkan kan. Kalau saling mengalahkan, selisih gol berarti kan yang dihitung kan. Artinya ya semua terpulang pada ikhtiar kita. Kalau kita bisa ngalahin Irak, kita pantas berharap kita lolos ronde 5 gitu. Atau bisa langsung misalnya. Tapi kalau kita nggak bisa ngalahin Irak, ya sudah berarti memang kita levelnya cuma sampai di situ gitu. Sayang sih sebetulnya. Oke, minimal kita menang lawan Irak hari Minggu. Terakhir mungkin saya ke Kang Zainal lagi. Kang Zainal, apa sih yang kita perlu waspadai dari masing-masing personel pemain di Irak gitu ya? Pasti kan berbeda karakter juga dengan Arab. Seperti apa yang harus diwaspadai teman-teman di timnas kita sekarang? Iya, sebagian para pemain yang berkompetisi di tanah air sudah paham banget bagaimana tipe karakter pemain dari Irak itu sendiri. Ada perwakilan yang bermain untuk Persib kayak Putros ya. Putros juga bermain untuk Persib, dia di timnas nasional Irak, dan para pemain juga sebetulnya udah mengenal karakter para pemain timnas Irak itu sendiri. Saya pikir tidak terlalu banyak kesulitan ya. Tidak seperti ya kalau memang secara fisik mereka kuat, tapi secara taktikal mungkin juga tidak terlalu wah seperti yang Arab lakukan kemarin. Peluang itu tetap ada, dengan catatan para pemain kita juga jangan terlalu overconfident, dan penempatan pemain yang selama ini menjadi tanda tanya kita, yang menjadi pembahasan kita, ini mesti harus benar-benar matang. Oke. Apa? Karena itu tadi gitu. Satu pemain menempatkan di posisi yang salah, di situ bisa dieksploitasi oleh para pemain lawan. Itu sih harapan saya sih, jangan sampai terjadi lagi menurunkan pemain itu seolah-olah para pemain ini pemain yang udah siap, tetapi
kita harus berkaca di pertandingan sebelumnya, para pemain yang selama ini mengisi posisi tersebut adalah para pemain yang betul-betul sudah siap secara kemampuan. Oke, lagi-lagi penempatan pemain, taktiknya jangan sampai kalah, kemudian lagi-lagi jangan over PD, dan kita jaga terus peluang kita untuk bisa lolos ke Piala Dunia, paling tidak nanti harus bisa menang melawan Irak di hari Minggu. Terima kasih Bung Yusuf Kurniawan, pengamat sepak bola, kemudian ada Kang Zainal Arif, mantan pemain Timnas, dan juga satu lagi ada Coach Bambang Nurdiansyah, mantan pelatih Timnas, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi, Bapak-Bapak.